Masih mute kayaknya Ayat ya. Nah, terangannya, man. Suaranya masih di mute kali, Ed. Oh, maaf, maaf. Baik, kawan-kawan, Sadonyo, kita buka aja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan, lah sebulan lo waktunya awak nak bertamu malam ko. Alhamdulillah kita bisa bertamu dengan rahmat Allah. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu malam hari ko. Nah, kawan-kawan, malam hari ko materi akan disampaikan oleh kawan kita, Om Salman. Adapun acara Hariko adalah yang pertama pembukaan sedang berlangsung. Lalu nanti kita awali dengan pembacaan ayat Al-Quran. Nanti Ante Mary ya yang mau baca. Lalu dilanjutkan dengan pemberian apa namanya ya tausiah dari Om Salman. Lalu tanya jawab dan kita akan tutup dengan doa penutup dan ramah tamah. Gitu ya kawan-kawan. Sekarang jam 8.15 kita mulai. Kita buka dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk yang pertama, Ante Mary udah siap ya? Kita buka dengan pembacaan ayat Al-Quran yaitu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Gitu ya Ante Mary. Buat Ante Mary silakan untuk membaca Al-Kahfi 1 sampai 10. Assalamualaikum kawan-kawan. Aduh, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. aduh. Awak sebenarnya bingung juga kok awak disuruh baca Al-Quran Al-Kahfi aja YMB. Cuman ya udahlah, buat coba ya Salman, ATR. Ya, Iya, silakan. giliran Mbak. Sorry kalau biasa-biasa aja, tapi nggak masalah lah ya. Buat coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubasyiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Makithina fihi abadan wa yunziral ladzina qalu tahadzallahu walada malahum bihi min ilmin walali abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwaihim yaquluna illa kaziba fala'allaka bahihun nafsaka ala atharihim
illam yu'minu bihazal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna lajailu nama alaiha dan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaban iz awal fityatu ila kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Hanta Mary. Selanjutnya semoga bacaan ayat Al-Quran tadi bisa menjadi penyejuk bagi kita di dalam suasana saat ini. Selanjutnya acara kita adalah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz M. Salman AN, yaitu topiknya kita jaga wudhu, Allah akan cintai kita. Pada Om Salman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kawan-kawan Rumah Gadang 87 yang semoga semakin disayang Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu bersilaturahim dalam acara Kasurau. Nah, Kasurau kami aktif silaturahim aktif silaturahim untuk ridho Allah dan utusannya gitu. Jadi itu sebetulnya acara dari awak ke awak begitu ya. Ya, jadi motivasinya kita sama-sama silaturahim, saling mengengean. Jadi bukan berarti yang berbicara itu adalah yang sudah lebih tinggi gitu, bukan begitu. Tapi itu saling mengganti bicara gitu sebetulnya, saling berbagi pengalaman, saling menasihati begitu. Tujuannya seperti itu ya. Jadi kawan-kawan tentunya diharapkan bisa memahami semangatnya seperti itu ya. Jadi kalau ingin mendapatkan pengajian yang lebih, tentunya lebih bagus ke guru-guru kita yang lain gitu. Tapi yang nilai lebih dari si Koko adalah kita bisa bersilaturahim, khususnya sesama angkatan 87 ada di Bukit Tinggi begitu. Nah, kawan-kawan pada bulan itu, bulan Rajab ya, Rajab itu suatu peristiwa yang besar ya,
suatu mukjizat dan juga sebetulnya salah satu ada yang mengatakan penghibur untuk Rasulullah gitu ya, Isra Mi'raj gitu ya, yaitu Allah angkat Rasul untuk menerima tentang perintah salat gitu. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan sebelum mengerjakan salat itu adalah berwuduk gitu ya. Oleh karena itu pada malam itu kita angkat tema itu kita jaga wuduk, Allah cintai kita gitu ya. Jadi eh, memang dari dulu ya, dari ketik dulu Wak, sudah berapa kali berwuduk gitu ya. Ya, diharapkan semoga kita sudah meresapi lah apa makna, apa filosofi dari berwuduk itu. Tapi tidak ada salahnya pada malam ke Wak saling berdiskusi gitu, sehingga semoga bisa lebih membuat kita lebih memahami maksudnya gitu ya. Kita mulai dengan makna wuduk dulu lah ya. Jadi kalau secara bahasanya atau logawinya ya, kata wuduk itu dari al-wada'ah ya, al-wada'ah yang berarti bersih, indah, bercahaya. Jadi eh, pengertiannya tidak hanya sekedar bersih saja ya, tapi juga ada keindahan di situ dan lebih jauh lagi bercahaya gitu. Jadi ini melekat ketiga makna ini ya. Jadi dalam berwuduk itu ada kebersihan, ada keindahan, dan ada cahaya nur gitu ya. Nanti kita insya Allah kita lebih perinci lagi apa maksudnya masing-masing itu gitu ya. Nah, kalau secara syariat tentunya kita sudah tahu lah ya bahwa eh, perbuatan menyucikan diri gitu ya dengan air pada anggota tubuh tertentu ya, yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki ya, dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sah ibadah tertentu, nah, khususnya tentang sholat gitu. Nah, eh, satu hal yang perlu kita ingat ya, bahwa perintah wudhu ini adalah perintah langsung dari Allah gitu. Ya, perintah langsung dari Allah. Itu bisa dibaca di Al-Qur'an ya, surah Al-Maidah ayat 6 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruhusikum wa arzulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharah wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban fansahu bihujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min arazin walakin yuridu liyutahhirakum wali timma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah memulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah wuduk ini untuk orang yang beriman, bukan untuk semua orang gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman. Tentunya kita bisa introspeksi apakah merasa terpanggil atau tidak gitu. Kalau mengaku orang beriman, maka itu adalah perintah buat Allah gitu. Apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, jadi ini landasannya itu perintah dari Allah gitu. Ya, perintah dari Rabb gitu yang menciptakan awak gitu ya. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak mulai air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Ya, usapkanlah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagi kamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung. Gitu. Jadi itu yang perlu ditanamkan bahwa beruduk itu adalah perintah dari Allah langsung gitu. Ya.
Nah, itu dan menjadi syarat sah salat. Jadi kalau orang tidak beruduk tentunya tidak boleh salat gitu lah. Apa bukan tidak boleh salat, tidak sah salatnya begitu. Ya, ya. Nah, karena ini perintah Allah, tentunya akan diberi pahala untuk melakukannya. Dan ini yang membuat awak seharusnya tergugah untuk mempertahankan wuduk gitu ya. Bahwa berwuduk itu untuk membersihkan dan nikmat dari Allah. Ya. Jadi, tetapi dia artinya Allah hendak membersihkan kamu, ya, hendak mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagi kamu. Jadi perintah Allah itu yang perlu kita tanamkan di diri kita adalah perintah yang baik buat kita. Ya. Tidak ada satupun perintah Allah yang jelek gitu. Sebab Allah itu maha baik. Itu yang perlu dipahami dengan seksama gitu ya. Dan ini adalah nikmat. Jadi artinya apa itu? Kalau kita masih bisa melakukan duduk hari itu, maka bersyukurlah kepada Allah gitu. Ya. Sebab tidak semua orang yang melakukan duduk itu, ya. Dan tidak semua orang juga yang bisa beruduk gitu. Ya. Mungkin sudah nggak sadarkan diri atau yang lebih berbahaya yang tidak beriman lah begitu ya. Nah itu. Jadi kita masih diberi kesempatan berduduk, maka bersyukurlah gitu. Dan kita bisa pelajari lebih jauh lah ya. Memang secara di samping secara rohaninya, secara kesehatan, secara psikologis dan lain sebagainya, ini memang banyak manfaat dari beruduk itu. Tapi kita sebagai seorang hamba Allah, yang penting adalah karena ini adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Ya, itulah paradigma yang harus kita pahami. Jadi kita beruduk bukan karena ada mungkin menurut ahli kesehatan ini bagus dan sebagainya, ya itu sebagai bonus lah begitu ya. Tapi yang pertama yang harus disadari kita melakukan duduk karena Allah perintahkan. Dan mulailah dengan Bismillah gitu ya, dengan nama Allah. Kita dulu sudah lihat bagaimana pemahaman tentang Bismillah bahwa dengan Allah gitu ya. Jadi kita melakukan atas nama Allah, kita melakukan sebaik mungkin ya, dan kita yakin ini dilihat oleh Allah. Kita pertanggungjawabkan kepada Allah gitu ya. Jadi mari kita kalaulah sudah kalah melakukan dengan baik, mari kita tingkatkan gitu. Tapi kalau belum, jadi beruduk itu tidak hanya semacam seremonial, pokoknya sudahlah cuci tangan, cuci muka dan sebagainya gitu. Tidak hanya sekedar itu, tapi ini adalah perintah dari Allah dan kita ingin ya menjadi hamba Allah yang baik, maka lakukanlah. Mulailah dengan Bismillah gitu ya. Dan tentunya kita sudah paham lah ya. Ya Rasulullah pernah mengatakan Allah tidak menerima salat seseorang apabila dia berada sehingga dia beruduk gitu ya. Jadi ini sudah kita pahami lah begitu. Nah sekarang kita lihat sekilas lah tentang makna wuduk secara rohaninya atau filosofisnya apa sih gitu ya. Yang pertama itu adalah ya, wuduk itu sebagai persiapan menghadap Allah. Ya. Kamu kasih analogi lah gitu ya. Kalau misalkan awak diundang gitu ya oleh perwakilan presiden misalkan ya. Itu pagi-pagi lah mandi dulu gitu ya, udah siap pakai baju bagus dan sebagainya gitu. Ya. Ya beberapa bulan lalu Pak Presiden ke ITB lah gitu ya. Itu beliau datangnya ternyata datang jam 9:30 kalau nggak salah ya. Itu kami sudah harus siap di ITB itu jam 5:30 gitu. Ya, berarti pagi-pagi sudah mandi itu ya, sudah siap gitu lah. Ya, itu baru seorang presiden gitu ya. Masuk ke ruang itu juga apa namanya diperiksa dan sebagainya gitu. Harus rapi. Kamu pikir ya, ini kita sebagai hamba Allah gitu ya, yang menghadap kepada Allah tidak begitu prosedural lah gitu ya, tidak begitu susah. Kenapa kok tidak mau bersegera gitu? Sedangkan kalau menghadap presiden aja kayak gitu, itu pun nggak bisa bersalaman juga gitu ya. Sementara kalau menghadap Allah itu mudah sekali sebetulnya ya, dan diharapkan kita 24 jam itu menghadap Allah gitu ya. Nah ini yang perlu kita tanamkan, beruduk karena kita ingin sholat gitu ya, maka siapkan diri untuk menghadapi itu ya. Jadi
apa yang perlu dilakukan? Sucikan ya fisik itu ya. Jadi basuhlah kota wuduk itu dengan air. Tapi yang jauh dari itu artinya yang tak kalah pentingnya adalah bersihkan juga hati kita dengan istighfar gitu. Jadi dinasihati oleh guru bahwa Salman katanya kalau berwuduk itu tidak hanya sekedar mencuci tangan, mencuci muka yang gitu kata guru itu gitu. Yang di samping atau sebelum melakukan itu atau saat bersamalah misalkan mencuci tangan, maka berdoalah kepada Allah dan mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni tangan ini gitu ya. Ini tangan ini seharusnya hanya digunakan untuk memegang yang diperintahkan Allah, tapi kadang-kadang ya macam-macam yang dilakukan gitu. Ya. Kemudian ya kita berkumur-kumur gitu ya. Nah, saat berkumur-kumur itu ingat sudah berapa kata yang terucap dari mulut. Apakah semua kata-kata yang keluar itu sudah kata-kata yang disukai Allah gitu? Apakah kalimat yang terucap itu adalah kalimat tasbih, kalimat tahmid, takbir ya, atau lebih banyak membicarakan aib orang lain atau berbicara yang tidak perlu gitu. Nah, karena itu waktu keluar astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni ya Allah gitu. Bayangkan andaikan ya ini adalah hari penghisapan ya, hari nanti di yaumil hisab itu atau di akhirat kelak semuanya akan dibalas gitu. Kata-kata yang menyakitkan itu akan dibalas gitu. Lidah ini yang mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat itu akan dihisab gitu. Karena itu ya mohon kepada Allah, ya Allah ampuni ya Allah, hamba malu ya Allah jika engkau singkapkan aib ini gitu ya. Karena itu mohon kau ampuni. Dan sekaligus juga minta pertolongan kepada Allah, ya Allah setelah ini bimbinglah sehingga mulut ini hanya berbicara yang bermanfaat gitu ya. Nah, begitu juga seterusnya ke cuci muka, di situ juga ada mata. Nah, mata itu yang rasanya banyak dosa yang dilakukan gitu sehingga ada seorang buta yang ditanya, jika engkau beri kesempatan oleh Allah untuk meminta satu hal dan pasti dikabulkan apa yang kau minta. Itu mencengangkan ya seorang buta yang hafal Quran mengatakan, saya minta supaya mata saya tetap dibutakan saja. Kenapa ditanya gitu? Karena khawatir kalau tidak buta ini jangan-jangan ya mata ini memandang suatu maksiat yang membuat ayat-ayat Quran dilupakan Allah dari diri saya. Itu menangga pengakuan orang yang seperti itu rasanya malu gitu ya. Kok dikasih nikmat oleh Allah, seharusnya mata ini untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk melihat yang diperintahkan gitu ya. Tapi kok lebih banyak yang tidak gitu. Karena itulah ya salah satu yang membuat optimis adalah saat beruduk, ya Allah ampuni ya Allah. Ini mata tidak akan mampu menerima siksamu di neraka kelak. Jangankan api jahanam, ini panas di dunia ini saja atau api kompornya kena mata, wah tidak kuat lah gitu ya. Nah, jadi kita ya beruduk itu tidak hanya secara lahirnya tapi jauh lebih pentingnya batinnya gitu. Nah, itu juga sudah sampai nanti apa tangan tadi ya, terus kepala ini yang harusnya kita lebih merendah di hadapan Allah gitu ya. Kadang-kadang akibat prestasi-prestasi dunia yang sebetulnya nggak ada apa-apanya sih ya. Kalau wak hebat mungkin banyak orang yang lain yang lebih hebat lah. Kalau wak kayu banyak orang lain yang lebih kayu lah. Tapi kadang-kadang ada perasaan di hati merasa lebih gitu. Nah, maka
saat kita mencuci kepala itu yang perlu diingat ya Allah. Seharusnya kepala ini digunakan untuk bersujud kepada Engkau gitu ya. Kemudian digunakan untuk memikirkan ya ayat-ayat Engkau, memikirkan ciptaan Engkau sehingga akan terucap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia ya Allah. Tapi ya Engkau Maha tahu lah ya Allah kepada apa saja yang dipikirkan selama Engkau gitu. Nah, saat itulah kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni ya Allah, ampuni pikiran. Ya. Dan perlu diingat gitu ya. Bisa jadi awak masih hidup hari itu karena masih ada dosa gitu yang harus segera diminta ampuni gitu. Ya. Karena itu ya saat mencuci kepala itu yang perlu diingat ya Allah ampuni ya Allah. Jadikan kepalaku penuh dengan ilmu tapi yang membuat hambamu semakin merunduk di hadapanmu gitu. Ya. Hilang dari sombongan, hilang dari keangkuhan gitu ya. Dan pada dasarnya nggak ada ya sih yang bisa kita banggakan gitu ya. Ya. Kalaupun awak berprestasi di sekolah dan lain sebagainya, itu semata-mata karena pertolongan Allah saja sih. Ya. Amat gampang bagi Allah untuk memodohkan seseorang gitu ya. Ada beberapa tahun lalu di ITB gitu ya, seorang mahasiswa itu masih sehat hari besok itu kemudian hari Sabtu pergi acara itu apa camping gitu masih sehat pas Minggu pulang sorenya ternyata tiba-tiba sudah mulai sakit kepala Senin pagi sudah lumpuh gitu. Terus diperiksa oleh dokter ternyata ada beberapa tetes cairan di kepalanya ya sehingga untuk itu dia butuh istirahat 2 semester gitu. Nah waktu itu orang tuanya datang ke diskusi sama mau gitu ya kau Mbak aku Pak Saman katanya gitu ya anakmu kayak gini. Terus abah tanya, sebetulnya anak ibu kok, sebetulnya orang awak aja gitu, anak ibu kok apa yang terjadi bu gitu. Ya, sebab Sabtu masih sehat, Minggu sorenya baru masalah, Seninnya sudah lumpuh gitu. Ya, mungkin ada kesalahan ke ibu gitu ya. Asuransi tak ada dulu sih ya kan, tapi ibu kanak-kanak dulu lah gitu ya. Sebab karena waktu kejadian ada sahabat Rasulullah gitu yang mau meninggal nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah kemudian orang tuanya masih ada nggak coba panggil ke situ gitu. Eh, yang ternyata dia pernah membuat apa istilahnya tidak mengacuhkan orang tuanya lah sehingga orang tuanya merasa tersinggung kan gitu sehingga kata Nabi kalau engkau nggak mau memaafkan ya sudah dibakar aja lah sekarang. Nah itu singkat cerita karena orang tua sayang sama anak yang sudah saya maafkan sehingga akhirnya dia selamat. Nah, betul karena cerita itu, cibuk kanak-kanak. Oh, waktu itu mungkin kau pahamanya, mau pagi-pagi itu menasehati cian anak bos supaya elok-elok di Bandung gitu kan, sekolah harus yang jujur lah gitu ya. Terus anak bos jawab, iya ibu kan ibunya kebetulan dosennya tapi nggak di ITB gitu. Ibu kan nggak dosen di Siko gitu, nggak di ITB, ibu nggak tahu lah gitu. Mungkin itu ya Pak Saman. Oke, cian bisa jadi Bu. Ibu bawa waktu itu, iya agak ini juga sih kok anak bu tang-tang lah kuliah di ITB kok dia merasa gitu. Nah, jadi ya sudahlah Bu, dimaafkan saja. Ya memaafkan. Jadi singkat cerita, gampang bagi Allah gitu ya. Bagi orang yang sombong untuk dihancurkan gitu. Ya. Bahkan iblis pun keluar dari surga itu karenanya kesombongan gitu ya. Bukan karena nggak percaya sama Allah, tapi karena sombong aja merasa diri lebih mulia dari Adam gitu. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bahwa tidak ada ya alasan untuk berbangga diri gitu, itu menunjukkan diri gitu. Merasa diri lebih hebat dari yang lain, jangan gitu. Lebih seolah lebih rendah. Nah, itulah salah satunya kenapa sih kalau beruduk kok kepala yang harus dicuci gitu ya. Ya memang salah satu rahasianya adalah seperti itu bahwa kadang-kadang kita sering lupa gitu. Ya, merasa
Tapi sesuatu itu merasa sudah hebat lah gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh dilupakan gitu. Ya, jadi ini salah satu rahasianya adalah supaya kita bisa rendah hati gitu ya. Jadi menyadari akan kekurangan yang ada pada diri. Kalaupun ada kelebihan itu semata hanya pertolongan Allah saja gitu. Ya. Jadi harapannya seperti itulah ya, bahwa kita eh, bisa menyadari ya hakikat diri kita diciptakan oleh dunia itu ada sebagai hamba Allah gitu ya, sebagai khalifahnya, yang dimana di tugas kita, misi kita ke dunia itu hanya satu saja sih, untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Itulah sebabnya kalau di ayat-ayat itu gitu ya, sholat 5 kali sehari semalam lah paling enggak yang wajibnya gitu ya. Terus dikatakan beruduklah sebelum sholat. Jadi kenapa sih harus beruduk gitu ya? Ternyata salah satu rahasianya adalah itu ya, membuat kita supaya lebih rendah hati gitu. Nah, kawan-kawan, eh, jadi kita bisa maknai ya bahwa dalam beruduk itu air membersihkan tubuh awak ya, tetapi niat dan zikir itu ya, ataupun istighfar kita itulah yang membersihkan hati kita ya. Dan ini yang membuat kita bahagia ya, yang membuat kita optimis lah ya. Kalau tadi kalau merenung akan dosa dan kesalahan selama kau rasanya cukup cukup banyak dosa ini gitu ya. Tetapi Rasulullah bersabda ya lewat hadis yang dirawikan oleh Muslim gitu ya. Apabila seorang hamba berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya di anggota tubuhnya bersama tetesan air wudhu. Masya Allah ya. Jadi pantas lah ya, banyak guru-guru yang menasihati ya beruduk lah gitu ya, beruduk ya. Dari bangun tidur usahakan beruduk. Nanti pun sebelum tidur juga beruduk juga gitu. Sehingga diharapkan ya 20 sampai jam gitu kita dalam keadaan beruduk gitu. Gitu ya. Sebab ya tentunya akan bahagia gitu ya. Ya seperti awak lagi memikul beban yang bare, artinya dosa-dosa itu kan menimpa awak gitu ya. Dengan awak beruduk itu beban itu keluar gitu ya. Ya, berkurang berkurang gitu. Makanya orang yang tahu rahasianya ini itu akan istiqomah menjaga wuduknya gitu ya. Ya, istiqomah jaga wuduk gitu. Eh, di hadis yang lain Rasulullah mengatakan apabila seorang hamba beruduk lalu ia membasuh wajahnya maka keluar dosa-dosa dari wajahnya bersama air. Jika ia membasuh kedua tangannya keluarlah dosa-dosa dari tangannya. Hingga ketika ia membasuh kedua kakinya keluarlah dosa-dosa dari kakinya sampai ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Masya Allah. Jadi kawan-kawan mari kita ya mumpung masih ada kesempatan, mari kita niatkan menjaga wudhu ini. Ya. Banyak gitu eh, hal-hal yang pertolongan Allah datang lewat ya kalau kita menjaga wudhu itu. Salah satunya lah yang paling sederhana ya. Kalau paling enggak, kalau ada yang ingin bersalaman, oh ingat ya, misalkan yang tidak muhrim misalkan gitu. Kalau ngangkat tangan gini saja kan, oh maaf saya lagi wudhu kan gitu. Ya. Eh, itu salah satunya. Tapi ada hal yang lebih lagi gitu ya. Ya, bahwa orang yang berwudu ya itu disukai oleh malaikat. Ya, disukai oleh malaikat. Bahkan ya kalau seorang berwudu sebelum dia lalu gitu ya, itu ada malaikat yang diminta oleh Allah untuk mendampingi orang itu. Sehingga kalau dia bergerak ke kiri, malaikat yang sebelah kiri itu mendoakan ya. Ya Allah, sayangi orang ini dan ampuni dia. Kalau dia putar ke kanan, malaikat yang di kanan itu gitu juga. Ya Allah, sayangi dia dan ampuni dia. Itu yang mendoa malaikat loh kawan-kawan ya. Ya, yang makhluk yang tidak berdosa gitu ya. Itu diminta oleh Allah untuk mendoakan orang yang tidurnya berwudu gitu. Jadi selamatlah menikmati kawan-kawan yang sudah membiasakan diri sebelum tidur untuk berwudu gitu ya.
Kalau alun, cobalah malam gini gitu. Belum tahu besok malam masih ada kesempatan untuk itu. Nggak tahu gitu ya, umur gitu. Kan kita lihat di WA, ya ganti-ganti lah gitu ya, yang sudah mendahului kita gitu. Tapi satu saat pasti nama yang tertulis di situ tuh. Ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan, ayo kita bersama-sama gitu ya, saling mengingatkan gitu. Kita jagolah. Sebab rasanya ini amal yang mudah ya. Ya udah paling-paling 2 menit, 3 menit lah selesai gitu ya. Mulai dengan Bismillah, lalu mencuci, ya kemudian setelah itu berdoa ya sekitar segitulah. Tapi ya insya Allah dampaknya akan besar gitu ya. Malaikat akan menemani gitu. Bahkan ada diceritakan gitu ya. Waktu itu ada utusan dari Umar bin Khattab ke suatu daerah, kemudian di tengah perjalanan itu dia melewati rumah apa namanya raib Yahudi itu ya, apa namanya sih, pemuka agama Yahudi gitu. Nah dia ada keperluan, dia ketuk pintu rumah itu, ternyata lama dibukaan gitu ya. Nah setelah dibukaan ditanya, tadi kami ngetuk pintu selama kok baru dibuka, apa tadi tidak terdengar gitu. Diceknya di apa istilahnya, rahib itu ya, pemuka agama Yahudi itu. Eh, saya itu tadi melihat keluar ini orang asing, dan saya ingat bahwa di dalam Taurat, dalam kitabnya kalau nggak salah Taurat lah gitu ya, pernah Nabi Musa diperintahkan Allah, jika engkau ingin berlindung dari penguasa, kalian berwuduklah. Maka kami tadi itu serumah kau, artinya kami sekeluarga misalnya, dulu gitu, gitu. Makanya butuh waktu untuk membuka kami itu tadi. Jadi syariat itu sebetulnya sudah dari Nabi Musa atau mungkin nabi-nabi sebelumnya gitu ya, beruduk. Walaupun mungkin caranya berbeda-beda ya, walau alam gitu. Tapi pada dasarnya gitu lah, orang yang beruduk itu dilindungi oleh Allah gitu. Ya, dilindungi oleh Allah. Nah, ini yang penting juga gitu ya. Kalau kawan-kawan, kamu sajik, misalkan pengen sembahyang, berulanglah dari rumah gitu. Ya. Setiap langkah itu, ya, itu akan menghapuskan satu dosa dan mengangkat satu derajat kemuliaan. Jadi kalau begitu, oh, pakai matematik sederhana lah. Kalau masjidnya jauh dari rumah, Pak, lebih rancak, gitu ya. Ya. Jadi berulang di rumah, langkahkan kaki ke masjid gitu, ya. Dan nikmati proses itu, ya. Sehingga kalau kita menyadari itu ya, bahwa tiap langkah itu ya diampuni oleh Allah, maka itu akan nikmat gitu. Jadi sambil istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Nah, itu akan terasa nikmat sehingga nggak terasa udah sampai di masjid gitu ya. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi eh, apa namanya? Rugilah orang-orang yang tidak menyempurnakan wuduknya, gitulah kesimpulannya ya. Karena itu eh, perbaiki perbaiki terus. Kok diperbaiki sih? Ya, kita mungkin belum bisa sempurna seperti Rasulullah gitu, tetapi paling nggak ada keinginan untuk itu. Dan kamu yakin sih ya, dari pengalaman mengajar gitu ya, bahwa yang penting itu tidak hanya nilai akhir dari mahasiswanya gitu ya, tapi yang mau inginkan itu bagaimana prosesnya. Ya, prosesnya ada peningkatan gitu ya. Mungkin lebih bagus ya, yang dirasukan lebih nyaman gitu ya, dirasukan ada mahasiswa yang akhirnya dapat nilai 8 ya, dibandingkan yang akhirnya dapat nilai 9. Kenapa? Karena yang 8 ini bisa jadi startnya dari 1, tapi yang 9 tadi mungkin startnya sudah dari 7 gitu ya. Jadi deltanya nggak begitu besar ya. Itu ada kenikmatan gitu ya dari proses itu. Karena itu dalam hidup itu mari kita ya berupaya untuk lebih baik dan lebih baik gitu ya, sehingga harapan kita adalah Allah semakin mencintai kita gitu ya. Jadi bermula dari hal beruduk seperti itu, tapi mari kita tidak hanya sekedar secara lahirnya tapi menghayati gitu ya. Nah begitu juga
waktu mencuci kaki, istighfar kepada Allah. Ya Allah ampuni ya Allah. Lah, berapa tahun ya? 50 tahun sekian lah gitu ya. Telah hampir 60 tahun kaki kau diamanahkan Allah. Kemana saja selama kau painya gitu. Apakah hanya ke tempat yang elok-elok saja? Alhamdulillah kalau itu yang dilakukan. Tapi kalau bisa jadi ada ke tempat yang tidak disukai Allah, apakah akan sanggup kaki kau nantinya berjalan di jahanam? Nauzubillah gitu ya. Karena itu istighfarlah kepada Allah. Dan sekaligus, ya Allah, hamba ridha kepada Engkau. Berapa tahun lagi terserah Engkau, Engkau yang Maha Tahu. Hanya saja memohon kepada Engkau, jadikan kaki ini setelah ini hanya melangkah ke tempat yang kau sukai gitu. Ya, kuatkan di situ. Gitu. Jadi eh, itulah sebabnya dianjurkan gitu ya, berwudhu dengan tenang, baca bismillah, kemudian berdoa, tidak bicara yang lain-lain, tapi menghayati, berdialoglah dengan Allah gitu. Dan juga disarankan setelah berwudhu menuju tempat salat itu jangan bercerita-cerita yang tidak perlu lagi lah gitu ya. Tapi ingat Allah. Nah itu salah satu upaya untuk membuat salat itu akan lebih nikmat gitu. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ingin orang mukmin itu kalau beristirahatnya salat gitu. Dulu kamu merasa kok bisa ya kok salat kok istirahat gitu, ya, kok aneh gitu ya. Tapi kalau kita merasakan kekusukan dalam salat memang nikmat gitu ya. Sehingga eh, bacaan-bacaan imam yang panjang itu rasanya kok nikmat gitu. Kalau merasakan ini. Tapi kalau enggak, kok imam kok panjang lah bacaannya gitu ya. Ya. Eh, tinggi dan lain-lain, tambah ya setan bisi-bisian atau teman ceritanya yang lain, tambah kacau gitu ya. Nah, karena itulah mulai dari keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah itu mulailah dengan berwuduk tadi gitu. Nah, kawan-kawan, eh, memang wudhu ke gampang, tapi kalau untuk mengistiqomahkannya memang butuh usaha yang kuat gitu ya, dan perlu perlindungan dari Allah gitu ya. Dan itu memang dikatakan oleh Rasulullah gitu ya, la yuhafizu alal wudu'i illal mu'min. Tidaklah seseorang menjaga wudhu kecuali dia adalah seorang mukmin. Jadi orang beriman gitu. Apalagi kalau kawan-kawan tinggal di daerah yang ada musim dinginnya ya, yang musim itu kalau pas musim dinginnya di bawah 0 derajat gitu, itu membaik malih gitu. Tapi kalau awak motivasinya ingin mencari ridha Allah, justru nikmat gitu ya. Ya, seperti juga eh, apa namanya? eh, Dulu tuh dapat ini sih ya, eh, pembelajaran dari anak kawan gitu ya. Kebetulan datang ke Bandung, kemudian pagi-paginya lah mandi gitu ya sebelum subuh. Lo tanya kok mandi, nggak dingin gitu. Itu yang membuat mau malu gitu ya. Jawabannya apa? Pak, katanya, awak kamu namanya Allah aja. Masa nggak mandi dulu? Gitu ya. Kamu merasa, wah, walaupun yang masih anak baru lulus SMA lah gitu ya. Kok batu aja ya, gitu ya. Nah, alhamdulillah saja itu mah biasanya kalau pagi sih mandi dulu lah ya, masa menghadapi Allah nggak mandi gitu ya. Apalagi setelah petang pertama Pak Prabowo gitu ya. Itu pagi-pagi lah mandi gitu ya. Padahal bersalaman pun enggak, cuma jarak 10 meter yang gitulah gitu ya. Ini buat tamu ya Allah kok enggak gitu. Nah, begitu juga lah beruduk ini. Jadi upayakan gitu ya dengan nikmat dan terasa gitu ya. Walaupun air dingin di luarnya tapi hati jadi sejuk gitu. Gitu ya. Gitu. Nggak terasa. Gitu. Ya, tentunya kawan-kawan kalau nggak bisa pakai dingin bisa dipanas silahkan, nggak menjadi masalah, itu bisa masalah teknisnya. Tapi intinya seperti itu lah. Nikmati proses itu. Ya. Bayangkan kalau misalkan tubuhnya nggak bisa digerakkan lagi bagaimana? Ya sekarang masih bisa melangkah untuk mengambil wudhu. Nikmati proses itu gitu. Ya. Nah, kemudian supaya lebih bersemangat gitu kita ya. Ini kita renungkanlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah
mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang yang menyucikan diri. Nah, jadi tadi kalau kita eh, perhatikan gitu ya, sebetulnya ini satu proses ya dalam beruduk. Jadi mungkin selama kok ada sebagian yang hanya beruduk hanya sekedar konteksnya bersuci itu saja. Tapi sebetulnya ini seharusnya melekat kedua-duanya, itu bertobat dan sekaligus bersuci gitu. Jadi lahir dan batin beruduknya itu. Nah, apa yang diharapkan? Yuhibbu, ya, cinta dari Allah gitu. Allah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi sebetulnya apa yang diringkas? Allah mencintai orang-orang yang menjaga wuduknya. Sebab kalau kita beruduk seperti yang tadi, yaitu istighfar dan juga sekaligus bersuci secara lahirnya, maka ini yang kita dambakan ya, cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta, sudahlah, cukup lah. Ya, Allah sudah cinta, cukup. Gitu, nggak jadi masalah. Oh, mau dimasukin ke api pun nggak jadi masalah. Nabi Ibrahim pun di api nggak jadi masalah gitu. Ya. Nah, ini kawan-kawan itu yang perlu kita apa namanya kita jadikan motivasi gitu ya, bahwa uh, orang yang beruduk itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ya, jadi mari kita berebut cintanya Allah. Ibaratkan waktu muda-muda dulu lah gitu ya. Ada seseorang yang ditaksir, kemudian banyak pesaingnya, kita berlomba-lomba supaya jadi pemenang kan gitu ya. Ya, ya ini analogi yang mungkin nggak begitu pas sih, tapi ada cinta dari yang maha mencintai. Mari kita upayakan kita dapat cinta yang lebih banyak lah gitu lah. Ya, sekuat gitu. Ya. Nah, caranya ya salah satunya itu dengan menjaga wudhu tadi. Ya. Nah, kemudian ya, ini juga pernah sahabat bertanya ke Rasulullah gitu ya. Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu ya umat-umatmu kelak di yaumil hisab itu, di akhirat itu? Rasulullah mengatakan ya, gampang. Kenapa? Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah, tangan, dan kaki mereka karena bekas wudhu. Jadi kawan-kawan, ya supaya cahaya aku tinggi gitu ya, maka perbanyaklah berwudhu itu. Kalau bisa, ya begitu putus, sambung lagi. Nah, gitu. Ya, mari kita belajar untuk gitu. Andaikan nggak ada air, misalkan ya, dalam perjalanan putus nggak ada air, bisa bertayamum kan? Tayamum, gitu. Ya. Kenapa? Karena kelak di akhirat, ya, tentu seperti di dunia aku saja kurang lebih lah ya. Wah mencari kawan lah ya, kalau suatu daerah wah gitu ya kumpul, mah kawan wah, mah yang dari Bukit Tinggi yang mengikut kan, ada kodenya, ada tulisan RG87-nya misalkan, gitu ya. Jangan capek dikenal. Nah nanti itu dengan cahaya seperti itu Rasulullah akan mengenali, dipanggil nama, umatku kesinilah. Ya, dalam keadaan haus itu ada telaga Kausar kan yang disediakan untuk Nabi Muhammad, minum dulu situ gitu supaya engkau nggak haus. Masya Allah gitu ya. Dan insya Allah Rasulullah akan memberi syafaat gitu. Dan juga tentunya diperbanyaklah dengan bersalawat gitu supaya Rasulullah lebih kenal dengan gitu gitu. Nah, kemudian kata Rasulullah gitu ya, orang-orang yang berwudhu itu akan diangkat derajatnya. Sebab Rasulullah pernah bersabda itu, maukah aku tunjukkan amalan yang dengannya Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Kalau Rasulullah bertanya kawat tentunya, iyalah Rasulullah apa tuh? Kan gitulah ya. Beliau bersabda, sempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak disukai. Jadi kalaupun dalam keadaan tidak suka, mungkin dalam sakit, misalkan ada tangan lupu atau sebagainya, sempurnakan gitu. Apalagi kalau dalam keadaan sehat dan sebagainya, tentunya lebih disempurnakan. Itu akan mengangkat derajat. Ya. Nah, itu kawan-kawan yang apa namanya yang kita harapkan pertama sekali adalah tentunya cinta Allah gitu. Kemudian nanti di akhirat bisa berkumpul dengan Rasulullah, dipanggil Rasulullah gitu ya, percaya, kasih syafaat, masya Allah gitu. Dan secara apa namanya paskotnya apa namanya uang sebagai
membuka di dunia inilah gitu ya. Kelebihan orang yang beruduk itu apa? Sehat jasmani dan rohani gitu ya. Ini sudah diteliti oleh ahli-ahli kesehatan gitu ya, bahwa ah, orang yang sering beruduk itu ya akan lebih kuat daya tahan tubuhnya gitu ya. Ya, wajahnya akan lebih berseri gitu ya, dan penyakit biasanya akan eh, tidak apa namanya akan lebih jauh lah gitu ya. Kalaupun sakit ya tentunya ada membandingkannya, kalau tidak beruduk akan lebih banyak sakitnya lagi gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian dari segi kalau ini apa akupuntur gitu ternyata memang ya daerah-daerah eh, apa untuk beruduk itu ya muka, tangan, dan telinga dan sebagainya itu banyak titik-titik akupuntur gitu. Nah, ada kawan awal yang ahli akupuntur mengatakan itu di talingo saja sekian banyak titik-titik yang kalau kita usap itu memberikan stimulus yang bagus bagi saraf gitu ya. Nah, jadi Masya Allah ya, Allah betul-betul tahu akan apa yang terbaik untuk hambanya gitu lah. Nah, hanya kadang-kadang kita malas saja gitu. Nah, semoga dengan itu kita termotivasi untuk eh, bisa lebih baik lagi gitu. Nah, itu dari segi fisik ya. Kalau dari segi emosi, dari segi psikis gitu, kayak kawan yang psikologi lah, sudah lebih paham lah ya, bahwa air itu sifatnya mendinginkan ya. Sementara kalau orang emosi itu kan temperaturnya naik gitu ya. Ya. Nah, itu sesungguhnya marah itu dari setan ya. Nah, dan setan itu diciptakan dari api. Api dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu. Jadi ini tips kalau lagi marah gitu, lagi emosi gitu, ya, capek-capek lah bawa dua. Nah, kemudian setelah bawa dua, sembahyang sunat gitu ya. Serahkan kepada Allah. Akui, ya Allah, hamba apa namanya kecewa dengan ini dan sebagainya. Ampuni ya Allah, beri kekuatan. Gitu. Insya Allah dengan itu akan emosi akan stabil. Gitu. Jadi nggak usah dibetulkan gitu ya. Jadi itu antara lain eh, apa namanya dampak positif dari orang yang berwudhu gitu ya. Bisa lebih tenang ya. Dan juga apa namanya mungkin sebelum berangkai upayakan berwudhu gitu ya. Sebelum beraja upayakan berwudhu. Dan bahkan membaca Al-Quran pun dalam keadaan berwudhu lebih tinggi pahalanya gitu ya dibandingkan yang tidak berwudhu itu ya. Nah, udah jam 9 lebih ya. Oke lah, mau ceritaan beberapa inilah ya sahabat Nabi lah tuh. Ya. Pertama Bilal ya, Bilal bin Rabah. Mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar ya. Rasulullah mendengar tapak terompah Bilal. Wahai Bilal, apa amalan kau? Sehingga aku mendengar tapak terompahmu di surga. Itu Isra Mi'raj Rasulullah katakan gitu ya. Kayaknya tidak ada yang istimewa ada Rasulullah kecuali yang bahwa menjaga wudhu. Kalau sudah berwudhu itu salat sunat, cuma itu Bilal gitu. Ya, jadi eh, apa namanya? Mari kita rutinkan lah ya. Ya, yang amalan yang sederhana itu semoga Allah mencintai, ya, mencintai kita gitu. Nah, bagaimana pula kalau Utsman gitu ya? Utsman juga melihat Rasulullah berwudhu, kemudian dia katakan, cara Rasulullah berwudhu itu seperti inilah, katanya gitu ya. Barang siapa berwudhu seperti wudhu ini, kemudian dia salat 2 rakaat tanpa bicara dalam hatinya, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu kata Utsman gitu ya. Nah, jadi mari kita pelajari bagaimana cara wudhunya Rasulullah gitu. Itu di YouTube juga banyak lah ya. Banyak yang ulama-ulama yang menyampaikan atau lain Ustaz Adi Hidayat lah gitu ya, bagaimana cara wudhu yang benar gitu ya. Nah, kita pelajari di situ ya. Kita wudhu kemudian salat sunat, ya akui dosa kepada Allah, kemudian mohon ampun. Seolah itu akan memberi ketenangan. Nah, ada juga ini cerita dari Ali bin Abi Thalib ya. Itu wudhu adalah cahaya bagi tubuh dan salat adalah cahaya bagi hati katanya gitu ya. Nah, Ali ini berwudhu itu dalam keadaan takut gitu ya. Ditanya, wahai Ali, kenapa engkau takut? Aku akan menghadap Allah gitu ya. Maka itu aku khawatir jangan-jangan persiapanku ini belum sempurna di hadapan Allah.
Masya Allah ya. Itu ya bagaimana ya Ali bin Abi Thalib itu mempersiapkan diri menghadap kepada Allah gitu. Jadi kawan-kawan ya, mari kita berupaya untuk inilah gitu ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan beruduk itu dianggap sebagai apa katanya mati syahid gitu ya. Tapi itu hadisnya tidak sahih sih ya, tapi mungkin bisa kita terapkan lah ya. Rasanya baik lah gitu ya, bahwa mari kita jaga ini. Dan yang pasti secara logika orang yang beruduk itu disukai oleh malaikat, ya. Malaikat suka sama dia, orang itu. Dan yang mencabut nyawa kita itu adalah malaikat. Jadi secara logika tentunya orang yang lagi beruduk meninggalnya itu akan dicabut dengan apa istilahnya pelan-pelan lah gitu ya. Ya. Kamu misalkan awak kawan akrab gitu ya, itu awak ingin mengambil sesuatu dari kawan, pasti awak ngicip dulu, belok-belok, Iko bisa nggak diambil dulu dan seterusnya. Merasa ya seperti itu ya. Karena itu banyak orang-orang yang soleh gitu ya, yang meninggalnya terasa seperti nikmat saja gitu ya. Wajahnya tersenyum, matanya memandang ke atas, kemudian keringat di dahinya, kemudian dia tersenyum, ya, dan mengucapkan la ilaha illallah, udah selesai. Ya, sementara baik, nggak sedikit juga orang yang ditalkinkan tapi masih menolak gitu, nauzubillah gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan, ini sudah 97 balik ya, ya. Kamu ingin akhiri dengan apa namanya? Dengan harapan mari kita sama-sama uh, memulai dan melanjutkan gitu ya, menjaga wudhu. Semoga dengan cara seperti itu kita keluarga besar Rumah Gadang 87 ke dicintai oleh Allah. Gitu. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih banyak Om Salman yang sudah memberikan sharingnya dalam hal wudhu yang mungkin bagi sebagian kita dan bahkan Amba sendiri juga mungkin juga nggak, pemahaman kita tidak sedalam itu ya, bahwa wudhu ini ternyata luar biasa. Dia selain membersihkan, dengan membersihkan kita secara fisik, itu secara jiwa kita, batin kita itu juga ternyata dibersihkan, dan itulah hikmahnya wudhu. Dan ternyata memang luar biasa. Dan paling utama bahwa kenapa kita berwudhu adalah karena wudhu itu perintahnya Allah dan itu dicintai Allah. Apa saja yang diperintahkan Allah itu pasti. Jadi kalau kita membersihkannya, apapun yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya, pasti ada di balik itu pasti ada hikmahnya. Begitu ya Om Salman ya. Ya. Dan wudhu juga itu dicintai oleh malaikat, maka kita ini diharapkan untuk selalu menjaga wudhu kapanpun, terutama ketika kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan yang positif, seperti misalnya mau apa namanya, mau baca Al-Quran, mau ke masjid, mau tidur gitu. Karena begitu banyaknya hikmah atau pahala atau kebaikan di balik wudhu yang kita lakukan. Eh, gitu kawan-kawan, kita masih ada waktu untuk apa namanya, tanya jawab atau sharing. Ya, kami persilakan kawan-kawan, barangkali ada yang mungkin mau menambahkan, bertanya atau merespon atau apapun, kami persilakan. Silakan dibuka mic-nya bagi yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, kawan-kawan, Bu Absen, Cece, ada Tante Minda, Tante Mary, Om Os, Om Hamdi, Tante Wit, Tante Wita, Tante Yanti, Om Yendi, Yasmon, Tante Ani, Abrian, Om Adi, Tante Yet, Ova Marina, ada Om, ada Daswir, ada Tante Puput. Ya, silakan barangkali ada yang mau menambahkan nih, boleh buka kamera sekarang nih. Biar kita saling bersilaturahmi, sudah sebulan nggak ketemu ya, diharapkan kita bisa open open cam ya, open kamera. Silakan kawan-kawan, barangkali ada yang mau bertanya atau lain-lainnya.
Om Salman. Baik, Nah, Andi. itu ada yang mengenai apa? Wuduk ya. Kadang-kadang kita ingin menjaga wuduk ya. Tapi biasanya itu habis sholat, antara sholat dengan sholat berikutnya itu kan pasti jarak ya. Di antara jarak itu kadang-kadang kita pasti wuduknya batal ya. Kadang-kadang untuk mengambil wuduk lagi itu kita kadang-kadang lagi di jalan, lagi pakai sepatu segalanya untuk ke toilet atau untuk ambil wuduk itu kayaknya agak berat juga Om Salman. Kadang kita cuma ngambil wuduk hanya pas saat sholat aja. Itu gimana Om? Iya, semoga setelah mengetahui rahasianya, Andi, yang Barek tadi itu bisa terasa ringan gitu ya. Jadi kalau masalah motivasi gitu ya. Sebab Iya. kalau air yang tidak ada boleh buat tayamum ya. Jadi eh, kita upayakan gitu ya. Dan insya Allah mungkin awalnya agak barik ya, tapi lama-lama itu akan terbiasa gitu lah. Ya. Jadi dan yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah gitu ya. Jadi kita kini sama-sama lah tahu ya rahasianya beruduk seperti itu, maka minta kepada Allah, ya Allah, hamba ingin mengikuti sunnah Rasulmu ini, gitu ya. Ingin mendapatkan cintamu ini. Bimbing dan kuatkan ya Allah. Gitu. Ya, berdialog aja sama Allah gitu. Nah tadi kalau masalah sepatu kan untuk wuduk yang seperti itu, kalau ala bulu pakai sepatu, kemudian nanti kalau wuduk lagi misalkan itu kan bisa dilap dari luar gitu lah ya. Nah, tapi eh, apa namanya tidak harus buka lah gitu, gitu ini. Jadi ya memang seninya di situ sih. Ya. Hmm. Tapi kalau udah mungkin lebih gampangnya cinta muda-mudi lah ya. Kalau olah cinta itu rasanya tengah malam tiba kabar, ayo japui, ya muanya mau japui kan, ya nggak? Waktu muda-muda dulu gitu nggak ya dia, ya nggak? Tapi kalau Allah yang menyuruh, ya rasanya akan ingat itu. Tapi masalah keyakinannya. Awalnya baik wajar gitu, ya, belajar gitu, ya. Dan insya Allah akan dimudahkan. Ya. Bisa jadi nanti apa ritme tubuh lah menyesuaikan gitu. Misalkan tentang buang air dan sebagainya, ya bilu bisa ibu dua gitu. Paling nggak kan menjelang sholat lah gitu ya. Jadi mungkin buang airnya pas saat itu aja terasanya gitu. Gitu. Ya, insya Allah yang penting niat gitu. Ya, ya kalaupun nggak 24 jam, mulailah berapa jam gitu. Gitu. Itu. Atau mungkin ada kawan-kawan yang punya tips yang bisa menjawab pertanyaan Yendi. Iya. Ini Om Os udah buka kamera, silakan Om Os. Aduh, ya, silakan Om Os. Ya, Nah, Assalamualaikum Om Salman, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Minta wabarakatuh. maaf sedang di jalan. Tadi baru dari Pekanbaru. Jadi yang pertama, terima kasih banyak ke Om Salman dengan tausiahnya, dengan ilmunya. Kami sangat butuh dari Om Salman. Acara Kasurau ini semakin membuat silaturahmi kita ini makin bermakna yang luar biasa dunia akhirat. Ambo berharapkan kan ke pengurus kalau bisa ada rekamannya. Satu kali kami taragak mendengar lagi di jalan, nah kita dengar tausiah dari sahabat kita Om Salman atau dari siapapun. Yang penting dari RG 87 membuat kita berbeda dari masa-masa lalu, bahwa pada akhirnya seperti Om Salman katakan, satu persatu kita akan mendapatkan ucapan di WA Group itu. Selamat jalan sahabatku katanya. Kira-kira begitu. Jadi Ambo merindukan adanya rekaman ini. Sehingga sewaktu-waktu kita bisa mengulang lagi. Pengajian yang malam ini tentang wuduk, hal yang sangat luar biasa. Barangkali juga dengan wuduk itu semakin menghindarkan kita dari hal-hal yang Allah tidak ridho. Kira-kira seperti itu. Dan mendekatkan kita kepada ridhonya Allah.
Demikian barangkali dari Ambo, hanya berharap bahwa tetaplah Om Salman mengawal kami semua, membimbing kami semua, jangan pernah ada menyerahnya, berapapun kita yang hadir. Kemudian mohon berkenan ada rekamannya untuk bisa kita sewaktu-waktu mengulang lagi. Topik ini dulu bicaranya bagaimana ya? Apa ingin dengar lagi? Aduh rekamannya dia Pak. Itu saja TED. Terima kasih sekali lagi Om Salman. Mudah-mudahan jadi ibadah yang besar bagi Om Salman dan Amin. bagi kita yang mendengar. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Os, alhamdulillah ini ada di record ya. Oh, Cuman ada nggak ya. tahu ya yang pegang admin ya mungkin ya. Cuman di sini ada nih Oh, keterangannya bahwa acara ini sudah direkam gitu. Alhamdulillah mungkin nanti kita ke admin ya. Mudah-mudahan memang selalu begitu ketika kita butuh, ketika kita ingin mendengarkan lagi, kita bisa membuka kembali rekamannya. Makasih Om Os masukannya. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang mau berkomentar lagi atau bertanya? Silakan, kita masih ada waktu nih kawan-kawan. Jarang-jarang bertamu, Sari Baswo, barangkali bisa ditanyakan. Nah, mungkin sambil nunggu kawan ya mungkin kamu sharing just kete ya. Kalau ya nggak tahu lah ini karena usia atau karena tapi mungkin juga dari dulu sih usia atau kondisi tubuh atau apa. Kalau bagi Ambo pribadi emang agak susah tuh jaga wudhu tuh ya. Karena pertama sering ke belakang BAK. Terus kedua kadang-kadang gini, Ambo pun pernah mendengar bahwa kalau wak lah berwudhu, beko adolo setannya tuh yang menguasai wak tuh kayaknya wak sering was-was gitu. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Nah, walaupun sebenarnya enggak betul-betul yakin bahwa itu batal, tapi was-was di hati itu ada gitu. Bentuk misalkan biasa kan antara maghrib ke isya, kita pengen lanjut gitu kan. Nah kalau mau pribadi terus terang emang kadang mengalami batal nggak ya tadi daripada ragu-ragu udah sila tapi di hati kan nggak ada apa-apa kok gitu. Cuman hati itu pengen udahlah biar yakin wudhu aja. Nah itu gimana tuh Om Salman? Iya, Sering was-was lah intinya gitu. betul. Ini batal apa Berarti enggak, batal apa enggak gitu. berarti pertama harus bersyukur tuh, Ed, kalau masih ada was-was, berarti setan masih ingin menggoda gitu. Yang susah kan, biarin aja lah kata setan itu penghuni neraka nggak usah digoda lah gitu ya, ya kan? Jadi Hmm. kalau swasta itu dia berdoa aja kepada Allah, ya Allah, hamba berlindung dari godaan setan gitu ya, baca Qul a'udzu binas dan seterusnya gitu. Terus eh, yakinkan ke diri gitu. Jadi kalau yang tadi was-was seperti itu, kalau awak merasa enggak kok gitu ya, dan Allah Maha tahu, ya sudah, insya Allah nggak apa-apa gitu. Nah, hanya kalau mungkin mau salat wajib, kalau mau diulang lagi kan nggak apa-apa, memperbarui wudhu kan boleh-boleh saja sih gitu ya. Jadi pada dasarnya ada juga itu kawan yang bau luak itu betul-betul habis sekian liter gitu ya, karena mencuci tangan, kayaknya belum belum gitu. Itu mubazir juga nggak boleh juga gitu ya. Jadi ya minta pertolongan pelindungan kepada Allah gitu. Insya Allah itu akan dilindungi. Jadi awalnya was-was, tapi kalau sudah mau pertolongan itu biasanya akan hilang saja. Nah, ada keyakinan ya, enggak kok gitu. Gitu ya. Atau mungkin ada kawan-kawan yang ingin itu punya pengalaman gimana caranya. Iya, cara mempertahankan wudhu. Tapi kadang gini, kalau kalau tuh memang berwudhu lah tahu gitu, berwudhu. Terus nggak lama pengen ke belakang lagi, berkali-kali gitu. Akhirnya yang terakhirnya nggak wudhu tidurnya gitu. Coba kayak Ya, gitu tuh Om Salman. ya. Apa Ada juga yang karena mengatakan nggak apa-apa, bolak-balik ya ke belakang Ya, atau apalah kadang-kadang was-was gitu. ya. Jadi sebelum pokoknya yang pertama duduk gitu ya. Kemudian kalau terpaksa ke belakang, kadang-kadang kalau misalkan buang air kecil gitu ya, kemudian berdoa lihat susah lalu, kan gitu, adanya gitu. Tapi yang ngician sudah yang penting Ya, yang pertama lah dulu, kemudian kalau memang nggak bisa lagi ya sudahlah gitu. Ya, sering berkali-kali gitu. iya. Sering batal wudhu lah. Oke, kawan-kawan yang lain silakan. Kita masih punya waktu loh. Bentalai, barangkali ada yang mau silaturahmi. Ante Mary mungkin. Oh nih, Ante Wit ya udah buka suara nih.
Silakan Dewi. Itunya. Ya, kawan-kawan kadang-kadang kalau bagi Ambo sendiri itu mempertahankan wudhu kok Nah, acok tak kantui. Itulah Om. Jadi Kamu kadang-kadang kadang udara dingin apa-apa gitu kan. Jadi itulah. Tapi kece Om Salman tadi kan mintalah bantuan ke Allah, minta kekuatan. Ya mengadu aja lah sama Allah. Mudah-mudahannya dengan berjalannya waktu kan Allah iya. bantu aja lah supaya ndak banyak angin lah badanku gitu loh, Dad. iya. Tapi bersyukurnya Wid, ada orang untuk kantuk itu harus makan obat dulu. Iya, Iya kan? iya mahal tuh. Nah, jadi Mahal tuh biayanya. jadi Iya. kalau masih ada kantuk itu alhamdulillah masih sehat Iya. kok kan Iya. pencernaan gitu Mm-mm. kan. Jadi udah balik ya gitu. Kalau Tapi kalau kelebihan ndak elok juga Om. Put aja tari Om. ya sudah keluar dulu sudah. Iya, Iya. gitu. Iyalah Ya gitulah Om. semuanya kita syukuri ya. Iya. Ya, Bu punya pengalaman juga tuh dulu mertua masuk rumah sakit, emang keluarnya nggak bisa kentut karena ada masalah tuh di perut, Nah, itu. kanker sus ya kalau nggak salah. Nah, untuk ya secara ringkasnya betulnya buat kentut aja harus masuk rumah sakit gitu. Nah, itu. Ya, memang betul ya. Akhirnya kita kan balik-balik apapun yang dikasih Allah ya kita bersyukur aja gitu akhirnya kan. Alhamdulillah ternyata ada juga apa manfaatnya gitu. Iya, Ya hikmah di balik itu ya barangkali Om Salman ya. betul. Memang amalan hati yang paling tinggi itu adalah ridho akan ketentuan Allah gitu. Ya, Nah, itu. apapun yang berikan itu pasti baik gitu ya. Kita Ya, anggapnya begitu. Mindset kita begitu. betul. Oke, Ante Minda, ada yang mau disampaikan? Orang jauh nih. Silakan. Nah, lama udah usul ya Minda. Ya, Ante Mary. Oh iya, Eh, mungkin sependapat awak mungkin eh, Allah itu pasti nggak akan pernah memberikan kesulitan untuk awak apa yang diperintahkan. Artinya mungkin dalam berwuduk itu eh, misalkan kayak tadi Yendi Nio berangkat Karajo, tapi kan tadinya lah Allah berwuduk dulu, terus tiba-tiba itu kan di Karajo kan itu prosesnya banyak ya maksudnya urutan di luar situ. Jadi kan nggak mungkin awak batal bau luak. Namun niatnya kan Allah tadi di awalnya wak ke Barangke Karajo. Begitu juga mungkin kalau wak kalalo. Kalau ala kalalo itu wak lah bau luak terus maklum kan awak lau mau kok pasti akan tadi bentuk saman kecean tadi akan tajago jam 1. Nah kalau awak coba bawa balik kan awak akan sulit lalu balik itu kan jo akan ke kesehatan awak juga kan beko awak pas subuh malah awak tak lalu kan gitu ya ibaratnya. Jadi awak pikir mungkin bawa yang di kerjaan saman itu eh, yang yang formatnya yang enggak membuat awak sulit lah gitu kali kawan-kawan. Jadi yang penting Allah diawalkan dengan berniat kalau sembahyang otomatis ya gitu loh. Ya, Kalau baca Al-Quran, terus kalau kabarangke karajo kan gitu. Gitu sih menurut wa kawan-kawan Om Salman. iya, betul. Sebab Allah tidak akan memberatkan hambanya lah gitu ya. Cuma masalahnya Wak jangan minta diperingan-ringan itu aja sih. Ya, tanya hati kita masing-masing yang sudah optimal nggak begitu. Gitu. Betul. Ya, dan mentang-mentang gitu ya. Nah, iya. Dimudah-mudahkan aja gitu, disepele-sepelekan gitu ya. Yang Iya, penting usaha dulu ya Om Salman ya. betul. Usaha dulu. Ya maksudnya diusahakan semaksimal masing-masing kondisi wak kan gitu loh Ya, ibaratnya. Eh, gitu aja sih. ya. Gitu ya. Ya, terima kasih Teh Mary tipsnya.
Barangkali kawan-kawan ada lagi yang lain sebelum kita tutup nih. Adakah yang mau menyampaikan sesuatu? Iya, apa, Ed? Ya, Kepada Om Salman, terima kasih banyak Sama-sama, atas Minda. bersedianya meluangkan waktu ya. Pasti Om Salman sangat-sangat sibuk dengan tugas-tugasnya, tapi tetap untuk RG buka waktu juga sekali sebulan. Ini eh, memang banyak kita punya grup ya, banyak lah. Tapi yang mempunyai kegiatan serupa kok yang punya ya, RG kok lah. Jadi semaksimal mungkin memang dari tadi itu diinget-inget jangan sampai lupa ya. Walaupun maghrib masih kegiatan tapi diupayakan untuk ikut. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain makin banyak partisipannya untuk kegiatan awak kok. Dan Amin. tadilah dok rekamannya itu menjadi apa jo ya semangat jo untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat ikut apakah surau malam kau kan. Selanjutnya mungkin untuk ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial awak di RG kok bisa juga tambah-tambah supaya keberadaan grup awak kok bisa lebih berarti sehingga aja kepada awak yang di dalam tapi ada yang di luar masyarakat. Mungkin itu usul Om Salman sama Eed dan kawan-kawan seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Minda. Kesulitan lancar. salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Teh Minda. Dan di sini kan ada pengurus-pengurus juga yang mungkin nanti bisa disampaikan, dirembukan dan untuk Iya. ditindaklanjuti harapan dari kawan-kawan gitu ya. Baiklah kawan-kawan, kini adalah jam 9:30 lewat seketek. Karena tidak ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu, kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dibacakan. Siapa yang bisa membacakan di sini, Bapak-bapak? Om Ade barangkali, Om Adi bisa. Sebentar deh, Ed, izin. Ya, Lupa menyampaikan pesan dari Inteyet, tidak bisa hadir karena sedang tugas ke Malaysia. oke, Tidak baik. bisa hadir malam. Dilancarkan Allah. Itu aja. Itu aja ya Om Salman, Ted, kawan-kawan sadonya. Ya, semoga dilancarkan Ya, Allah. Amin. semoga perjalanan dan tugasnya dimudahkan Allah. Amin ya. Ya. Amin ya. Baik, makasih Teh Wita. Barangkali sebagai doa penutup di sini ada bapak-bapak nih, Om Res, Om Yendi atau Om Os, Om Adi. Ada yang membacakan doa penutup? Om Arif, apa lagi? Ya, kalau nggak ada, kita serahkan kembali ke Om Salman untuk bisa pimpin doa bagi kita warga RG 87 supaya Allah beri yang terbaik bagi kita. Silakan Om Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, yang Maha Agung, yang Maha Pengasih, dan yang Maha Penyayang. Engkau menyaksikan kami, ya Allah, hamba-hambamu yang ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang darimu. Jadikan kami, ya Allah, sebagai hambamu yang engkau angkat derajatnya karena cintamu, ya Allah. Mudahkan perjalanan kami mendekat kepadamu. Lindungi kami dari keraguan-raguan, lindungi kami dari kemunafikan, kefasikan. Ya Rabb, berkahilah usia yang kau amanahkan kepada kami. Kumpulkan kami kembali, ya Allah, di surgamu berjamaah bersama dengan Rasulullah. Kami rindu itu, ya Allah. Jadikanlah sisa hidup kami, sisa hidup yang bermanfaat, sisa hidup yang kau ridai, yang kau sukai. Dan jadikan akhir dari hayat kami adalah akhir yang terbaik, akhir yang engkau ridai, ya Allah, yang kau panggil roh kami sebagai hamba yang engkau sukai, yang engkau gabungkan dengan para kekasihmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagian kawan-kawan kami telah engkau panggil. Ampuni mereka, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah. Lapangkan kuburan-kuburan mereka, ya Allah. Ya Rab, sayangi juga orang tua kami, ya. Bimbing kami sebagai anaknya yang bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Ya Rab, selamatkan keluarga kami, anak keturunan kami, sehingga menjadi
kekasih-kekasihmu pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Makasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan ini kita tutup pertemuan ini. Ambo sebagai pembawa acara, mohon dibukakan pintu maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang Ambo lakukan pada pertemuan ini. Semoga pertemuan kita ini diridhai Allah, memberi berkah, manfaat buat kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ed, Mary, kawan-kawan. Sama-sama, Assalamualaikum. makasih Teh, saudarinya. Ya, Maaf terima lahir dan kasih batin. sudah hadir kawan-kawan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita live ya. Izin nama tutu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.